Selamat sore semuanya Ya, Bapak. selamat sore. Untuk hari ini saya bersama Bapak Idam Effendi. Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Nama saya Idam Effendi. Saya di sini jabatannya sebagai penyelidik geologi. Saya bekerja di Pusat Tanah dan Geologi Tata Lingkungan sejak tahun 2006. Sudah cukup lama ya Pak di Ya, betul. Ya. mungkin terkait tersebut saya jadi mengundang beberapa pertanyaan. Ya, Yang siap. pertama mungkin terkait bagaimana kendala dan juga tantangan yang selama ini Bapak hadapi, khususnya di era digital ini Pak, terkait data mungkin maupun terkait perizinan yang masuk itu seperti apa? Ya. Eh, di era sekarang ini memang digitalisasi itu memang sangat penting ya. Jadi kita tidak bisa lagi mengandalkan proses yang manual dan proses perizinan ini sangat terbantu dengan digitalisasi itu, dan itu sudah terselenggara dengan baik di kantor kita alhamdulillah. Jadi proses perizinannya dari pemohon kemudian ke kita sebagai verifikator dan evaluator perizinan itu sudah dilakukan secara online dan data-data digital. Walaupun memang masih ada campuran sih antara data-data yang memang masih ada dokumen seperti PDF itu yang masih dilakukan, sudah ada yang sifatnya langsung digital. Itu sangat membantu proses baik itu percepatan cara durasi komunikasi dan informasi, dan juga penyimpanan ya database-nya itu sudah langsung tersimpan dengan baik secara digital, tidak lagi secara manual. Oke, Untuk itu. kendala yang masih ada sampai saat ini dengan bantuan digital itu apa ya Pak contohnya? Kalau kendala sih pasti ada ya, beberapa kendala yang kita sudah menjalani proses perizinan secara online ini sudah beberapa tahun. Pasti kita mengalami beberapa kendala. Tapi yang pertama apa ya, dari sisi pemohonnya eh, terkadang alur informasi atau alur proses perizinan yang online ini tidak terlalu diketahui secara detail oleh pemohon. Jadi kadang-kadang pemohon itu masih salah melakukan proses perizinan. Jadi kan kalau dalam perizinan air tanah itu kan ada beberapa syarat, beberapa syarat tertentu. Kadang pemohon masih belum apa ya, belum melakukan proses ini dengan baik. Jadi terkadang itu menjadi kendala bagi kita, proses verifikasinya yang akhirnya bisa mengakibatkan permohonan izin itu tertolak. Jadi mungkin itu didasari pada pengetahuan pemohon dan kurang paham terhadap proses yang sifatnya atau digital. Kemudian yang kedua mungkin masalah ini ya, masalah eh, yang kita rasakan tuh masalah database gitu. Jadi yang pertama mungkin masalah eh, masalah storage atau masalah apa ya, volume data yang semakin menumpuk kan itu, karena kan perizinan tanah ini kan perizinan yang memang luar biasa banyak sekali ya. Sebulan bisa ribuan izin yang itu eh, data-data yang sifatnya online itu, database online itu kalau tidak dikelola baik akan menumpuk, dan itu eh, ibaratnya apa ya, kalau tidak dikelola dengan baik ya akan jadi data yang begitu saja, storage-nya penuh, kemudian datanya tidak bisa diakses lagi ataupun ya hampir menumpuk begitu saja. Padahal, nah sebenarnya ini selain kendala juga bisa kita manfaatkan sebagai peluang. Padahal di dalam database perizinan ini yang dari pemohon ini mengandung banyak informasi-informasi terkait tanah yang bisa kita manfaatkan. Itu masih belum bisa maksimal kita manfaatkan. Misalnya di dalam data yang disampaikan dari pemohon itu ada data-data kualitas air tanah, daya tanah yang itu eh,
belum bisa termanfaatkan dengan baik lah. Kita tidak bisa serta pakai. Ya, selamat siang Pak Catur. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Tarfiandi, CPNS Peneliti Bumi dari BPSPGL. Sebenarnya ingin menanyakan sedikit tentang Smart ASN ya Pak. Sebenarnya boleh memperkenalkan diri Pak? Ya, saya Catur Purwanto deh, dari jabatan saya analisis data ilmiah ahli media. Saya masuk ke SDM tahun 94. Jadi mungkin gapnya terlalu jauh ya, ada hampir 40 tahun itu ya, 40 tahun ya. Ini Pak, untuk saya ingin bertanya untuk penerapan Smart ASN sendiri atau pemanfaatan teknologi di instansi ini ya Pak, itu tuh menurut Bapak seperti apa? Apa sudah bagus atau bagaimana melihat Bapak dulu pas pertama masuk sampai sekarang tuh bagaimana perkembangannya? Ya, terima kasih. Ya, memang perkembangannya jauh, terutama teknologi digital ya, deh. Dulu alat-alat masih manual semua, terutama alat-alat geologi juga manual, semua dicatat, ditulis, interpretasi juga menggunakan kertas, kita pakai pensil warna itu. Sekarang sudah beralih digital semua ya. Kami juga dulu mungkin komputer juga masih komputer yang masih XP, atau sekarang kami sudah mengupgrade semua di pengadaan, disesuaikan di pengadaan juga dengan komputer-komputer yang generasi terbaru ya, i7, i5. Laptop juga dulu masih sangat jarang yang gitu, sekarang kami juga mengikuti ya. Dengan juga software deh. Dulu masih belum ada. Dulu kami masih menggunakan MyInfo. Sekarang ada ArcGIS, MyInfo ya. Demikian juga dengan kami yang sudah masuk duluan, kami juga berusaha mengupgrade diri, mempelajari software baru, walaupun agak tertatih-tatih ya, tanya sana tanya sini, akhirnya ya bisa juga, alhamdulillah bisa. Ada juga kan diklat ya dari. Itu perlu ada terus ya Pak diklat? Iya, diklat saya perlu, dan saya perlu diklat GIS terutama, sangat membantu dalam mengikuti teknologi digital dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Ya. Halo Mbak Putri. Sebelumnya saya izin mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Putri terkait manajemen ASN untuk mewujudkan smart governance gitu. Sebelumnya Mbak Putri ini merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian ISDM pada Sekretariat Bidang Geologi, betul ya Mbak Putri ya? Oke Mbak Putri, aku langsung aja masuk ngobrol-ngobrolnya. Pertanyaan pertama, menurut Mbak Putri, bagaimana sih penerapan manajemen ASN ini untuk memastikan bahwa setiap PNS itu ditempatkan sesuai kompetensinya dan mampu berkembang secara berkelanjutan? Kalau misalnya terkait manajemen PNS, manajemen ASN itu kalau di Kementerian ASN kan dimulai dari perencanaan rekrutmen yang tepat ya. Jadi untuk jabatan-jabatan tertentu itu kualifikasi pendidikannya sudah sesuai. Kemudian setelah masuk itu dipastikan penempatannya sesuai, sehingga teman-teman PNS itu tidak boleh dipindah tugaskan sebelum sekian tahun gitu. Jadi dipastikan sesuai sama jabatan yang dilamarnya. Kemudian setelah itu kan ada pelaksanaan pengembangan potensi ya, ada mulai dari lasan dan lain-lain. Nanti setelah dia jadi PNS juga ikut di kelas nasional dan lain-lain. Sama BPSDM sendiri kan punya program yang namanya PRS ya. Jadi diklat-diklat di Kementerian SDM itu dibagi jadi 4, teknis, legal, komersial, dan soft skill. Itu memastikan masing-masing jabatan itu punya kewajiban yang berbeda-beda untuk dikatakan yang harus punya. Sangat komprehensif dan sangat jelas ya Mbak Putri. Nah Mbak Putri, aku mau lanjut nih ke pertanyaan kedua terkait smart governance, smart ASN. Menurut Mbak Putri nih, tantangan di zaman sekarang terkait dengan penerapan smart ASN dalam hal ini adalah literasi digital atau pemahaman tentang informasi teknologi. Apa sih menurut Mbak Putri tantangannya di era sekarang pada instansi pemerintah? Untuk menerapkan smart governance atau smart ASN itu kalau menurutku tantangan terbesarnya itu dari SDM-nya ya. Karena kan saat ini masih ada juga generasi-generasi yang sudah cukup senior lah, yang mungkin tidak terlalu familiar dengan digitalisasi. Jadi masih ada beberapa pegawai yang merasa belum terbiasa dan merasa
banyak kan takut juga sih untuk mencoba berbagai macam aplikasi, kan sekarang banyak banget nih aplikasinya. Itu biasanya teman-teman bapak ibu yang sudah senior tuh agak kebingungan untuk catch up sama perkembangan kayak gitu. Terima kasih. Mungkin saya perkenalkan dulu. Ini dengan Pak Joko Perwata dari Sekretariat Badan Geologi. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk diinterview sebentar terkait dengan manajemen ASN. Menurut Pak Joko, bagaimana penerapan manajemen ASN di instansi kita sekarang? Ini pendapat pribadi ya. Ya betul Pak. Ya, manajemen ASN kalau kita mengikuti perkembangan kebijakan untuk ASN ini, ya saya masuk di sebagai ASN di Kementerian SDM sudah 20 tahun lalu ya. 20 tahun lalu. Saya mengikuti perkembangan sih sebetulnya secara kebijakan penataan manajemen untuk PNS atau ASN itu bagus ya sebetulnya secara maksudnya secara regulasinya, kebijakannya saya pikir sih bagus ya kembangannya sejauh ini. Dan untuk penyesuaiannya juga kita lihat kan kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini mengarahkan manajemen ASN sudah agile ya, agile mengikuti perkembangan zaman lah itu perkembangan zaman ya, termasuk juga dari sisi karier ya, dari sisi karier. Hanya memang penerapannya ya, saya kira penerapan di masing-masing instansi itu yang masih ada disparitas gitu perbedaannya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan di pemerintah daerah ini. Jadi pemerintah daerah itu di satu daerah dengan daerah lain itu kelihatan ketimbangannya jauh kan ya. Nah itu mungkin yang salah satu yang menjadi PR. Nah, termasuk kita kalau di kementerian di instansi pusat itu juga kalau sesama instansi pusat mungkin secara aturan atau kebijakan itu sama saja ya, sama saja relatif berimbang lah gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan di beberapa daerah atau kerja itu terlihat perbedaannya yang di sini saya menyoroti sih dari sisi otoritas atau ini sisi implementasi ya. Terus semacam kalau kita setarakan itu di pemerintah daerah itu otonomi ya, otonomi dalam hal implementasi kebijakan manajemen ASN ini. Nah, ini walaupun secara kebijakan sudah bagus, tapi kalau penerapannya ini kelihatannya masih terlalu sentralistik gitu. Nah itu yang menjadi tantangan ya, termasuk kita di kementerian gitu, di kementerian. Jadi pengelolaan manajemen ASN itu dari sisi implementasi atau praktek yang masih saya merasakan masih terlalu sentralistik ya. Itu jadi tadi semangat agile itu belum bisa menerap ya secara praktik ya, secara praktik itu. Tapi saya merasakan semakin kesini sih semakin bagus ya. Maksud kita kan kita lihat aja perkembangan karir kan sekarang kan antara struktural, fungsional udah relatif nggak begitu gapnya nggak begitu jauh ya. Jadi ASN itu mempunyai pilihan yang lebih fleksibel lah. Kemudian dari sisi bekerja juga kita akan ada perkembangan flexibility ya, ke arah flexibility working. Dari sisi waktu maupun tempat juga ini saya pikir ini bagus ya, bagus. Jadi mengikuti perkembangan zaman lah, seperti yang diterapkan juga di perusahaan-perusahaan yang multinasional, perusahaan global gitu. Ya, memang mungkin yang masih menjadi salah satu tantangan juga perkembangan dari sisi milenial dan Gen Z ya, karena ini kan generasi nanti yang menggantikan kan termasuk yang milenial mungkin apa sih. Jadi di sini pengelolaan manajemen ASN itu juga mesti mengikuti arus milenial dan Gen Z. Kemarin sebuah hari ada berita yang kemunculan itu banyak ASN yang mengundurkan diri gitu. Ternyata mungkin tidak kendalanya itu atau mereka alasan untuk mundur itu tidak semata-mata masalah salary gitu, tapi mungkin kecocokan ya, kecocokan. Saya pikir sih dari sisi kebijakan atau arah dari
pemerintah ini untuk mengikuti budget, kemudian flexibility itu bagus ya, implementasi. Dan juga kita sebagai ASN juga mesti juga sih, artinya ya kita perlu mengikuti kebijakan juga, tetapi bedanya itu yang harus kita pegang ya, kita sebagai ASN beda dengan swasta itu. Di sini kita adalah pelayan ya, melayani masyarakat ya, melayani masyarakat. Dan juga ada motivasi yang kita pegang itu kita untuk negara lah ya, bermanfaat untuk satu negara gitu. Itu walaupun bahasa dewa, tapi ya itu mesti kita jadikan juga ya pegang. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Aziz. Saya merupakan CPNS, penyelidik UMI di Pusat Sumber Daya Mineral Batubara. Sebelumnya, sebagai narasumber, boleh memperkenalkan diri dulu, Mas. Oke, perkenalkan juga, nama saya Hatta Muhammad Adawi Caksono. Panggil saja saya Hatta. Saya penyelidik bumi ahli muda, golongan 3C di Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, khususnya di divisi mineral. Baik, mungkin sedikit saja pertanyaannya, Pak. Yang pertama terkait sebenarnya Mas Hatta tuh, menurut Mas Hatta, Smart ASN itu apa sih, dan ASN yang menerapkan Smart ASN itu seperti apa? Kita telah dari unsur katanya saja ya, Smart ASN itu berarti kan smart itu cerdas, ASN itu adalah aparatur sipil negara. Berarti kan aparatur sipil negara yang cerdas, dan kalimat cerdas dan kata cerdas ini kan bisa bermacam-macam interpretasikannya. Seperti yang intinya cerdas dalam menghadapi perubahan zaman gitu. Seperti itu. Itu kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti itu kalau dari saya. Dan kalau seperti apa sih ASN yang bisa menerapkan Smart ASN itu, tentunya ASN yang bisa cerdas beradaptasi terhadap perubahan lingkungan apapun. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ASN itu kan di bawah kementerian, yang menteri itu bisa berubah setiap 5 tahun, dan kebijakan bisa berubah setiap 5 tahun bahkan kurang. Nah, itu bagaimana kita caranya beradaptasi terhadap kebijakan publik, terhadap regulasi, dan juga terhadap tantangan global, baik non teknis maupun teknis. Itu menurut saya sebagai Smart ASN seperti apa. Baik, terima kasih Mas jawabannya untuk yang pertama. Mungkin yang kedua, Mas, pertanyaannya, untuk saat ini apa sih tantangan terbesar untuk manajemen atau pengelolaan ASN di PSDB sendiri? Oke, kebetulan karena saya bukan di bagian manajemen ya, saya akan jawab dari kacamata saya juga sebagai pegawai biasa. Tantangannya tentu harus globalisasi, perubahan regulasi, tapi yang jelas tantangan yang dihadapi paling besar itu bagaimana caranya memberikan pemerataan pekerjaan kepada semua ASN yang ada di PSDBP. Artinya ketika ada pemerataan pekerjaan, beban pekerjaan di semua pegawai yang ada, itu harus juga dilandasi dengan pemerataan kemampuan, kapabilitas, skill, dan sebagainya. Jadi sejauh ini pemerataan pekerjaannya belum cukup merata, Mas? Dibilang cukup merata mungkin hanya untuk sebagian sektor. Dalam artian seperti ini, dari 100% pegawai mungkin hanya 80% yang diberikan pekerjaan sesuai pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang bersama salah satu role model PNS di Laboratorium Geofisika. Hari ini kita akan mewawancarai dan membahas sedikit tentang peran PNS serta Smart ASN dalam mendukung Smart Governance khususnya di Laboratorium Geofisika PHTKTL. Boleh perkenalan diri dulu, Pak? Nama saya Anggara Putra Prasetyo, jabatannya penyelidik bumi aktif pertama. Baik, menurut Pak Anggara nih, bagaimana kedudukan dan peran PNS khususnya di Laboratorium Geofisika PHTKTL? Kedudukan dan peran PNS di Lab Geofisika Pesantren Tanah dan juga Tata Lingkungan ya. Jadi untuk perannya yang pertama itu kita tuh sebagai pelayan masyarakat ya. Jadi kita selain melayani masyarakat umum, kita juga melayani internal. Jadi ketika ada kegiatan dari bidang lain, kita tuh supporting, jadi melayani kegiatan mereka juga, mensupport kegiatan mereka juga. Jadi kita ada dua yang bisa dilayani. Terus yang selanjutnya kita juga punya peran selain itu juga memastikan peralatan yang ada di Geofisika ini, yang ada di lab ini siap digunakan, berfungsi dengan baik. Jadi ketika nanti dibutuhkan itu alatnya sudah ready gitu ya, sudah siap. Dan juga kita harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas ya. Artinya kita itu ketika melakukan penyelidikan itu hasilnya itu tidak ada yang dimanipulasi, terus dapat dipercaya dan bisa merepresentasikan
hasil bawah permukaan yang sebenarnya gitu ya. Terus juga untuk kedudukan kita di geofisika ini bilang kedudukannya adalah di negara ya. Jadi setiap pelayanan yang kita berikan itu berorientasi pada kepentingan masyarakat umum dan kemajuan ilmu kebumian. Insya Allah, luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang Smart ASN dan Smart Governance nih, Panggara. Nah, Smart ASN ini berkaitan dengan seorang ASN yang cerdas dan melek secara digital, atau bisa kita bilang digital literate ya mungkin ya. Dan Smart ASN ini untuk mendukung Smart Governance yang dapat memberikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, menurut Pak Anggara nih, bagaimana penerapan Smart ASN ini di Laboratorium Geofisika untuk mendukung Smart Governance tersebut? Oke, Mbak Dista. Jadi terkait Smart ASN yang sudah dijelaskan Mbak Dista tadi ya, yang mungkin saya bisa pahami yang sudah kita terapkan di lab geofisika kesehatan dan geofisika lingkungan, mungkin salah satunya adalah kita di sini tuh sudah mulai menerapkan digitalisasi terhadap sistem peminjaman alat, yang mana dulunya itu kita masih berorientasi pada logbooknya masih berorientasi pada konvensional, jadi masih manual gitu menggunakan paper. Dan sekarang itu sudah digitalisasi, jadi ketika kita melakukan peminjaman alat itu lebih mudah diakses, lebih mudah ditelusuri gitu ya, jadi lebih cepat juga, lebih mudah lah. Mungkin itu bisa masuk ke dalam Smart ASN dan Smart ASN untuk mendukung Smart Governance yang tadi Mbak bisa jelaskan ya. Selain itu juga, selain sistem peminjaman alat yang sudah digitalisasi, sekarang kita juga sudah mulai membuat instruksi kerja atau IK itu berbasis digital juga. Jadi yang mana dulu masih on paper, sekarang kita buat digitalisasi. Tujuannya apa? Supaya lebih mudah diakses, lebih mudah untuk dipelajari ketika di lapangan gitu ya. Semoga harapannya itu bisa membantu kita lagi ada di lapangan. Mungkin itu yang berkaitan dengan Smart ASN yang tadi dijelaskan oleh Krista. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, terima kasih banyak atas waktunya Bang Lara. Semoga wawancara ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi Smart ASN yang mendukung Smart Governance, khususnya mungkin untuk teman-teman di bidang geofisika dan rumpun ilmu kebumian lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.